Di Taman Getsemani di kaki Bukit Zaitun terdapat pohon-pohon zaitun yang sangat tua. Menurut Injil Matius dan Markus, di sini Yesus dikhianati oleh Yudas dan kemudian ditangkap ketika ia sedang berdoa bersama murid-muridnya sesudah perjamuan terakhir. Sekarang kalau kita menyebut Getsemani, ada 3 tempat yang dimaksud. Tiga-tiganya dijaga oleh Fransiskan: Gua Getsemani, Taman Zaitun, dan Basilika Segala Bangsa. 3 tempat ini mengenangkan duka Yesus dalam sakrat maut serta penangkapan Yesus. Sejak abad ketiga, tempat ini sudah menjadi tempat doa bagi orang Kristiani. Romo Eugenio Aliata, arkeolog dari Studium Biblicum Franciscanum, menjelaskan kepada kita tentang sejarah Getsemani. I francescani insieme con gli altri pellegrini, conducendoli, venivano. Para peziarah biasa datang ke Taman Getsemani. Di manakah mereka berdoa? Di sebuah kebun kecil di mana ada pohon-pohon zaitun kuno, biasa disebut juga pohon zaitun Romawi. Pohon-pohon zaitun ini dulunya milik orang Muslim di Yerusalem. Pada abad ke-17 ada pedagang-pedagang dari Bosnia yang membeli tanah ini dan kemudian menghadiahkannya kepada orang-orang Kristiani. Lalu tempat ini diberi tembok keliling karena sejak saat itu dijadikan tempat untuk berdoa. E così il luogo fu cintato con un muro e divenne esclusivamente un luogo di preghiera. Successivamente Kustodi Tanah Suci ingin memperbesar tempat ini dengan pohon-pohon zaitun, maka lalu dibelilah tanah di dekatnya di sebelah selatan. Di situ terdapat beberapa pohon zaitun yang juga cukup kuno dan biasa dipakai sebagai tempat untuk berdoa. Namun penggalian arkeologis malah menemukan bekas gereja kuno di sini. Selama penggalian ditemukan gereja dari zaman Perang Salib, ditemukan tembok yang masih sangat indah, serta sebuah batu yang dulunya dipakai para peziarah untuk berdoa. Gereja ini disebutkan dalam sumber catatan para peziarah sebagai gereja tempat Yesus berdoa. Tentunya karena Yesus berdoa di tempat ini, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Peristiwa inilah yang dikenangkan di sini. Del messaggio del luogo, la preghiera di Gesù. Kemudian direncanakan untuk membangun gereja baru di atas bekas gereja zaman Perang Salib. E cominciarono subito i lavori. Ketika pembangunan dimulai, sewaktu para pekerja menggali untuk membuat fondasi gereja, ditemukanlah mozaik yang indah ini, bekas sebuah gereja yang jauh lebih antik. Maka lalu diputuskan untuk melakukan penggalian lebih lanjut. Mozaik yang ditemukan ini berasal dari abad keempat zaman Bizantin, yang juga diceritakan oleh para peziarah. Seorang peziarah khususnya bernama Egeria dalam catatan peziarahannya. Dengan adanya mozaik ini, gereja jadi terkesan lebih elegan. Romo Aliata menjelaskan bahwa kemudian dibuat mozaik baru dengan tetap mempertahankan mozaik antik di dalam basilika. Basilika yang sekarang didirikan antara tahun 1922 sampai 1924. Untuk pembangunannya, beberapa negara ikut menyumbangkan biaya yang besar. Karena itulah basilika ini disebut Basilika Segala Bangsa. Arsiteknya bernama Antonio Barluzzi yang membuat rancangan basilika bersama Romo Gaudenzio Orfali. Batu di depan altar ini adalah unsur paling penting dari basilika ini. Para peziarah kalau datang ke sini akan berdoa di batu ini, bukan untuk menyembah batu di tengah basilika ini, tetapi untuk mengenangkan siapa yang pernah berdoa di tempat ini, Yesus.
Sebuah mozaik menggambarkan pengkhianatan Yudas, batu pengkhianatan. Ada juga mozaik lain yang menceritakan penangkapan Yesus oleh para prajurit, juga di atas sebuah batu. Jadi ini adalah batu doa, pengkhianatan, dan penangkapan Yesus. Di langit-langit digambarkan negara-negara yang ikut mendanai pembangunan basilika. Pada bulan November 2013 dilakukan renovasi basilika. Dalam proyek ini dilakukan perawatan terhadap mozaik-mozaik kuno. Pada tahun 2020 ketika ada pekerjaan untuk membuat terowongan yang menghubungkan antara basilika dengan lembah Kidron, ditemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah mikveh, yaitu tempat pentahiran Yahudi berusia 2000 tahun. Penggalian arkeologis yang dilakukan oleh Studium Biblicum Franciscanum bersama dengan Badan Purbakala Israel menemukan sisa gereja zaman Bizantin, biara abad pertengahan, rumah untuk peziarah, serta beberapa tempat penampungan air. L'archeologia in questo caso è una conferma di ciò. Penemuan arkeologis menegaskan tradisi yang bermula dari zaman Injil. Ketika kita memiliki tiga unsur ini, Injil, arkeologi, dan tradisi, kita bisa meyakini keaslian sebuah tempat suci. Pohon-pohon di Taman Getsemani juga diteliti oleh para ahli biologi dan fisiologi dari beberapa universitas di Italia, serta peneliti dari Israel, bekerja sama dengan kustodi Tanah Suci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batang dan cabang pohon-pohon ini berusia sekitar 900 tahun dan diakui sebagai pohon-pohon zaitun tertua yang diketahui. Bukan hanya itu, pohon-pohon ini berasal dari satu induk yang sama, mengingat mereka memiliki DNA yang sama. Dua paus yang pernah berdoa di tempat ini adalah Paus Paulus ke-6 pada tahun 1964 dan Paus Fransiskus pada tahun 2014. Mereka juga menanam pohon zaitun di taman ini. Bagi umat Kristiani, pohon-pohon zaitun ini adalah saksi hidup penderitaan Kristus. Pada Prapaskah tahun 2021 ini, sambil mencium batu penderitaan Kristus, kita berdoa bagi kedamaian semua orang, secara khusus di masa pandemi ini ketika semua orang mengalami penderitaan. Dari sini dimulai perarakan menuju Basilika. Ekaristi Kudus dipimpin oleh Romo Donaziano Paredes, didampingi oleh para Fransiskan dari Kustodi Tanah Suci serta beberapa imam. Berbagai komunitas religius juga mengikuti perayaan ini. Yesus berdoa kepada Bapa di tempat ini sebelum ia ditangkap. Dalam peristiwa transfigurasi di Gunung Tabor, Yesus dimuliakan dalam cahaya. Di sini ia ditangkap dalam kegelapan, tapi tak lama lagi ia akan dimuliakan. Demikian homili Romo Lukas Popko. Peristiwa Getsemani adalah salah satu yang menunjukkan relasi mendalam antara Yesus dengan Bapa. Semua doa dan perayaan liturgi memuat kalimat ini, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, dan juga ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, kata Romo Popko mengutip doa Yesus di taman ini. Doa ini menunjukkan persatuannya yang erat dengan Bapa.